Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alal adla asasal hukmi wa mizanal hayatil karimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi thahirina amma ba'd. Hadirin sekalian yang berbahagia, jamaah Zoom, jamaah online Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama kita akan berbicara pada kesempatan kali ini adalah keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam. Saya akan gambarkan bahwa ketimpangan distributif saat ini masih terjadi, yaitu di mana masih terlihat data dan fakta Gini koefisien Indonesia masih 0,38. Ini artinya ketimpangan masih tinggi, angka kemiskinan yang juga masih besar, angka pengangguran juga masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa ada fakta dan fenomena ketidakadilan di dalam masyarakat. Sementara dalam Islam, keadilan distributif adalah fundamental daripada ekonomi Islam. Kita lihat fakta yang sangat paradoks terjadi di Indonesia saat ini dan bahkan juga di dunia. Bagaimana seorang ibu yang harus berjuang dan dia berkata, apakah dia harus menyekolahkan anaknya terlebih dahulu ataukah justru dia harus membeli beras? Dia masih berjuang untuk bisa menutupi kehidupan sehari-hari. Sementara di sisi yang lain, bergelimang tidak jauh dari rumah ibu tersebut, bergelimang gedung-gedung mewah. Dan juga kalau kita lihat di mal-mal, begitu banyak orang pergi ke mal dan berderet mereka belanja begitu banyak, pusat perbelanjaan mewah, kompleks perumahan elit. Ini dua dunia yang berdampingan, paradok kemiskinan di tengah kelimpahan. Dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakuna dzulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antaramu. Ayat ini bukan sekedar anjuran moral, tapi prinsip fundamental dalam ekonomi Islam, bahwa kekayaan harus bergulir dan beredar di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya terkumpul pada segelintir orang. Para pemirsa sekalian, keadilan distributif ini adalah ruh daripada ekonomi Islam. Di dalam bahasa Arabnya disebut al-adalah at-tawzi'iyah. Dan ini berkaitan dengan ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, adil dan ihsan. Adil adalah menempatkan sesuai porsinya, dan ihsan adalah berbuat kebaikan. Lebih dari sekedar adil, itu adalah ihsan, memberi kebaikan, memberikan apa yang kau miliki kepada kaum kerabat. Allah melarang juga berbuat keji dan kemungkaran, apalagi permusuhan. Dia memberikan pengajaran bahwa kita dapat mengambil semua pelajaran dari apa yang diajarkan oleh Allah. Nah, kata al-adl ini menjadi dimensi yang sangat penting dalam ekonomi Islam, bahwa kita harus terus menegakkan keadilan, yaitu menempatkan orang pada porsinya, mendistribusikan kekayaan secara merata antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Harus ada metode atau skema sehingga kekayaan itu tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya saja di antaramu. Disinilah esensi daripada ekonomi Islam. Jadi keadilan distributif itu adalah esensi daripada ekonomi Islam. Ibnu Khaldun itu sudah menuliskan dan dikembangkan oleh Umar Chapra dalam Circle of Equity, bagaimana keadilan di sebuah negara itu adalah bergantung kepada fungsi. Governance adalah fungsi dari G, adalah fungsi dari S adalah nilai-nilai syariah, kemudian N adalah number of people, yaitu jumlah penduduk, itu adalah potensi yang luar biasa. W adalah kekayaan, dan kemudian kekayaan itu akan growth, bertumbuh, dan keadilan adalah G. Itu adalah fungsi daripada circle of equity. Itu menambahkan ya.
dalam ekonomi Islam keadilan adalah ujung tombak, dan itu dicontohkan langsung oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara saat itu, dan pada pemerintahan beliau, kalau pada masa Rasulullah disatukan pimpinan agama dan negara, pada masa beliau udah mulai ada khusus penasehat-penasehat di bidang keagamaan. Tapi yang saya ingin katakan dari Umar bin Khattab, betapa tingginya standar akuntabilitas dari beliau, dengan contoh bahwa dia berkata, ketika seekor keledai dia tuh terperosok di suatu wilayah, menurut dia ini adalah tanggung jawab dia, bukan soal kerusakan infrastruktur, tetapi tanggung jawab fasilitas infrastruktur itu menjadi tanggung jawab dia sebagai pimpinan. Itu baru seekor keledai menjadi fokus perhatian dari Umar bin Khattab. Apalagi kalau kita memimpin manusia, maka seseorang yang diberikan amanah, diberikan kewenangan, maka dia punya tanggung jawab atas yang dipimpinnya itu. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap engkau adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu juga ketika dia mengawal Baitul Mal, yang mengelola kas keuangan negara yang sumbernya dari zakat, jizyah, kharaj, fai dan lain-lain dihimpun di Baitul Mal, maka beliau memerintahkan harus ada transparansi dalam pencatatan, harus dilakukan pengawasan yang sangat ketat. Di sini standar akuntabilitas dan transparansi dari Umar bin Khattab yang hidup berabad yang lalu sudah sangat tinggi. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita saat ini? Tentu banyak di antara kita yang menjadi pemimpin, banyak yang memiliki amanah. Tentu sesuai dengan ayat tadi harus menegakkan keadilan. Dalam kerangka keadilan distributif dalam ekonomi Islam ada 3 pilar. Yang pertama adalah zakat. Zakat adalah sebagai pilar. Apa itu zakat? Adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dalam batas nisab tertentu, yaitu setara kalau dia berupa pendapatan atau profesi, setara dengan 85 gram emas. Dia harus keluarkan zakatnya 2,5%, atau dia punya deposito, atau dia punya saham, atau dia punya sesuatu yang senilai setara dengan uang, maka dia harus keluarkan zakatnya. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa itu akan menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jadi zakat dalam ekonomi Islam punya 2 fungsi. Satu adalah fungsi untuk membersihkan diri, membersihkan harta kita, dan menjadi ketentraman bagi orang lain. Yang kedua, zakat adalah fungsi redistribusi income atau redistribusi pendapatan. Dari hadis ini jelas bahwa zakat adalah merupakan mekanisme transfer kekayaan yang diwajibkan Allah, bukan sekedar derma sukarela, tetapi zakat ini adalah potensi untuk keadilan, menegakkan keadilan ekonomi. Bayangkan, Indonesia potensi zakatnya itu luar biasa, 327 triliun per tahun berdasarkan data Baznas. Bagaimana ini dimobilisasi? Faktanya pengumpulan zakat belumlah sebanyak itu, baru ada sekitar 20%-nya mungkin dari total potensi yang ada. Ini artinya kesadaran membayar zakat masih rendah di masyarakat kita, padahal mayoritas kita adalah 80% adalah muslim. Zakat harus menjadi suatu kesadaran dan kejujuran kita dalam pengelolaan harta yang kita miliki. Yang kedua adalah pilarnya adalah wakaf. Wakaf adalah investasi sosial yang abadi, di mana seseorang mengeluarkan wakaf itu apapun bentuknya saat ini, bisa berupa benda bergerak, rumah, tanah, atau benda yang tidak bergerak berupa cash wakaf, uang, saham, deposito, surat berharga, sukuk, itu dapat diwakafkan. Bahkan property right, hak kepemilikan intelektual itu dapat diwakafkan. Wakaf harus abadi pokoknya, dan yang digulirkan adalah manfaat atau return atau benefit daripada wakaf, itulah yang digulirkan untuk kepentingan masyarakat.
Kita perlu belajar dari Universitas Al-Azhar di Kairo yang sudah berdiri lebih dari 1000 tahun. Dia mengembangkan universitas dengan sistem skema wakaf. Juga berdiri rumah sakit di Baghdad pada abad pertengahan, itu pun dibangun dari dana wakaf. Juga bahkan rumah sakit yang lebih bagus dari rumah sakit di Eropa dibangun dan dioperasikan dengan dana wakaf. Juga sumur-sumur air minum yang kalau kita mungkin jamaah haji ke Mekah, kita dapat melihat sumur Abdurrahman bin Auf, sumur-sumur yang dulu diwakafkan oleh para sahabat dan masih ada sampai sekarang. Air Zam-Zam yang terus mengalir berupa sumur-sumur wakaf dan ataupun air biasa itu banyak sekali di Madinah terjadi, dan itu adalah dari wakafnya para sahabat. Dan sebetulnya potensi wakaf di Indonesia sendiri itu sekitar 180 triliun rupiah, bukan yang kecil kan? Itu potensi yang besar, sehingga bagaimana kita mampu menjadikan wakaf sebagai tulang punggung pembangunan untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan, ataupun infrastruktur sosial Islam lainnya, yang itu bukan hanya diminati atau dinikmati oleh umat Islam ketika itu tanah wakaf, ketika itu bangunan, ketika itu rumah sakit, boleh dinikmati oleh seluruh manusia. Artinya wakaf juga berimplikasi bagi kemanusiaan, human, dari ajaran Islam. Jadi ekonomi Islam di sini universal melalui wakaf. Yang ketiga, pilarnya yang paling penting nih adalah larangan riba. Riba secara bahasa memang artinya ziyadah, tetapi bukan hanya sekedar tambahan, tetapi tambahan yang di dalamnya ada kezaliman, ada transaksi eksploitatif, ada transaksi yang bertampak kerugian pada orang lain. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 278, ya ayyuhalladzina amanu wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya orang yang bertakwa tinggalkan sisa riba. Artinya kalau orang mengaku bertakwa tapi masih memakan riba, itu belum bertakwa. Jadi bertakwa meninggalkan sisa riba, dan ini adalah seruan untuk orang-orang yang beriman. Pada ayat ini Allah menyerunya orang yang beriman supaya kita betul-betul keimanannya, bukan ya ayuhan nas, tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, tinggalkan sisa riba dalam bentuk apapun. Bayangkan masih ada seorang petani kecil pinjam untuk membiayai pupuk, mengembangkan pertanian, pakai modal tapi dengan bunga yang tinggi. Akhirnya tiba-tiba panennya gagal, dia tidak mampu membayar hutangnya. Apa yang terjadi? Pokoknya dan bunganya akhirnya berlipat-lipat, sehingga petani tersebut tidak sanggup lagi membayar hutangnya. Apa dampaknya? Dia jual sawahnya, dia tidak punya lagi sawah. Nah, kemudian ada lembaga zakat, ada lembaga keuangan microfinance datang kepada dia, menawarkan permodalan dengan skema bagi hasil, dengan skema syariah, dan ibu itu bisa kembali berjualan, tidak mengolah lagi sawah karena sawahnya sudah dijual, tapi dia mendapatkan modal. Dia modal dari BMT atau koperasi syariah, dia mampu berdagang dan dia bisa mendapatkan keuntungan dari jual atau dagangannya. Dia tidak minjam lagi ke rentenir yang bunganya mungkin sampai 30% lebih, tetapi dia meminjam kepada koperasi syariah atau Baitul Mal wa Tamwil. Ini dia pinjam dan kemudian dia mendapatkan namanya pembiayaan. Kalau di syariah dia mendapatkan pembiayaan murabahah, dia mendapatkan peralatan masak, dia mendapatkan peralatan untuk dia bisa berjualan, sehingga dia punya pendapatan begitu. Dan dana zakat bagi orang yang tidak mampu pun dapat diproduktifkan asal kepada kategori yang 8 asnaf tadi, sehingga menaik lagi ya tingkat produktivitasnya, sehingga konsumsinya meningkat, dan tentu dalam jangka panjang produktivitas itu terus meningkat, produksi meningkat, pajak masyarakat juga tentu akan meningkat gitu. Ini yang paling harus kita pikirkan, bagaimana Indonesia di sini mampu memfasilitasi orang-orang yang tidak mampu, termasuk kelompok usaha kecil mikro, untuk mereka bisa kemudian naik kelas. Untuk awal diberikan permodalan dengan model core yang harus hanya mengembalikan pokok, tapi nanti kalau usahanya sudah berjalan bisa diberikan dengan murabahah, bisa diberikan dengan mudharabah, atau bisa diberikan dengan bagi hasil musyarakah. Ini adalah solusi. Ketika riba dilarang, maka solusi dalam Islam adalah menerapkan akad-akad transaksi syariah. Nah, hadirin luar biasa, bukan ekonomi Islam atau ajaran Islam dalam ekonomi. Inilah 3 pilar penting yang bisa kita kembangkan
di dalam masyarakat. Tentu komoditas juga harus halal dan thayyiban, karena tidak boleh investasi, tidak boleh konsumsi, dan tidak boleh produksi dalam ekonomi Islam terhadap barang-barang yang diharamkan. Untuk itu, mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kesadaran kita bangkitkan kesadaran kita, sehingga berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Ada pendidikan ekonomi pada bulan Ramadan, kesadaran untuk peduli kepada sesama, kesadaran untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan tamak dan rakus, kesadaran untuk mengendalikan harta, kesadaran bahwa ada hak orang lain pada harta yang kita miliki. Ini yang disebut ketakwaan. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada berpuasa adalah bertakwa. Maka kalau kita bertakwa, maka kita harus mampu menahan, karena puasa itu artinya menahan diri. Sehingga kita berpikir bahwa dalam puasa ada pendidikan ekonomi, kemampuan dan kesadaran kita untuk peduli pada sesama, kesadaran kita untuk menahan dari hajat-hajat yang itu tidak baik, kesadaran untuk mengelola harta kita dan memberikan harta kita kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, dan juga kesadaran dan kepekaan sosial, kepedulian sosial, kesadaran membayar zakat, kesadaran memberikan infak sedekah yang lebih banyak, karena di bulan Ramadan ini dilipat gandakan dengan sangat banyak, dan juga termasuk wakaf yang itu akan terus dilipat gandakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu uzwun tada'allahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Artinya perumpamaan orang mukmin harus saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Itu seperti tubuh, seperti satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh itu akan merasakannya. Ini adalah anjuran daripada ajaran Islam untuk kita peduli kepada sesama. Kita tidak bisa tidur nyenyak ketika tetangga kita kelaparan. Kita berdoa mereka, selain mendoakan mereka, kita juga berikan mereka dari apa yang kita miliki. Apa langkah konkret yang perlu kita lakukan? Mari kita tunaikan puasa dengan sebaik-baiknya, kerjakan puasa dengan makna yang sebenarnya, tunaikan zakat yang sudah mencapai nisab dan haul, dan mari memperbanyak infak sedekah seperti angin yang berhembus kencang, karena kita akan diberikan berlipat-lipat pahalanya di dalam di dalam bulan Ramadan ini. Dan kita mari cintai ekonomi umat, beli produk-produk usaha kecil mikro, beli produk lokal yang halal dan thayyib. Gak usah kita selalu makan dengan gaya Eropa, gaya budaya Barat, tetapi mari kita beli produk-produk lokal dari masyarakat kita. Insya Allah ini akan memberikan dampak positif bagi keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Juga kalau untuk adik-adik mahasiswa, bisa berwakaf buku atau bisa berwakaf mulai dari 10.000, nggak harus nunggu kaya, ya kan? Itu semua dilatih dari kita, dari mulai infak, sedekah, wakaf, zakat, sampai akhirnya kita terbentuk satu mentality, terbentuk satu kesadaran kita sebagai seorang muslim, tidak hanya menjaga hubungan kita connect with Allah, hubungan kita kepada Allah, tapi bagaimana kita menjaga hubungan kita kepada sesama manusia dan juga menjaga lingkungan semesta. Demikian hadirin yang berbahagia dan pemirsa yang kami hormati, itu yang dapat kita bahas pada kali ini, betapa pentingnya keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.